Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Ketemu lagi dengan Sora. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe YouTube channelnya Sora. Untuk yang belum subscribe, ayo. Untuk yang sudah, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya, namun sebelum itu Sora mau jelaskan ya, kalau ada suara dari luar, ini adalah karena hari Jumat ya, jadi mungkin menjelang untuk sholat Jumat, tapi nanti kalau azan pasti Sora pause ya. Ini yang Sora buktikan di sini adalah masih jam 11.09 pagi ya, jadi belum waktunya untuk sholat Jumat. Biasanya kan nanti dikasih tauin, oke? Dan sebelum mulai pembacaannya seperti biasa Sora mau promosi untuk gelangnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum punya gelang butterfly ini ya, gelang butterfly soul, gelang kupu-kupunya. Teman-teman, pada saat ini Sora membuat video ini sedang posisinya tidak ready karena Sora sudah ngomong dari awal bahwa Sora itu bikinnya limited karena masih Sora yang handle sendiri. Teman-teman bisa PO ya di link yang di bawah ya. Sora akan mendahulukan untuk teman-teman yang PO duluan ya. Jadi stok yang akan Sora berikan nanti akan Sora dahulukan untuk stok yang PO. Lalu nanti kalau sudah ready, sistemnya akan siapa cepat dia dapat ya. Jadi Sora akan fair, siapa cepat dia dapat ya. Jadi harus nanti ready untuk order dan ready langsung pesan biar cepat bisa beres. Karena Sora masih handle semua sendiri, ada admin untuk membantu jawab chattingan kamu. Oke? Baik, kita akan memulai pembacaannya. Hari ini adalah Sora mengangkat sebuah tema adalah kedalaman hatinya sesungguhnya. Dari kedalaman hatinya sesungguhnya. Sejujurnya Sora tidak tahu apa yang akan diucapkan atau apa yang akan diutarakan oleh kartunya Sora. Ya, jadi mohon untuk kamu yang sedang tidak dalam mood yang bagus atau sedang tidak siap, silahkan menonton video ini lain waktu. Ya, mungkin besok atau lain waktu saat kamu sudah siap, nggak apa-apa Sora. Ya. Tapi tolong jangan serang Sora karena Sora sama sekali tidak tahu nanti kartunya seperti apa dan tidak ada pihak yang Sora bela. Nih lilinnya aja susah nyala nih, energinya kebesaran. Ya, kita akan lihat apa sih sebenarnya isi hati terdalamnya dia sebenarnya seperti apa. Oke, kita mau lihat dulu ya kamu berdealing dengan siapa. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat banyak sekali komunikasi-komunikasi yang kurang lancar. Banyak sekali komunikasi-komunikasi yang seperti sering sekali terjadi kesalahpahaman, pertikaian, intimidasi gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Sehingga kamu merasa bahwa situasi itu memang sedang kurang kondusif. Ya, kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian yang merasa kecewa karena sudah banyak berkorban ya. Tapi malah menghadapi sikap dia itu yang seperti nggak kooperatif dan kamu merasa bahwa dia itu banyak sekali yang disembunyikan atau kepura-puraan ya. Ada deception di sana. Deception itu bahasa Indonesianya yang tepat apa ya? Kita lihat dulu, takut Sora juga salah ya. Seingat Sora, deception itu adalah kemunafikan. Coba kita pastikan lagi. Deception, kemunafikan, tipu muslihat, ya, kecurangan, ya, intinya seperti itu, ya. Orang ini mungkin banyak yang nggak jujur sama kamu, ya, yang kamu membuat kamu ngerasa bahwa kayaknya menuju untuk harus ditinggalkan, ya. Sora akan sambil jalan bacakan astrologinya ada Aquarius. Lalu kamu berdiri juga dengan orang yang kalau Sora lihat ini, orang itu sedang dalam situasi yang sangat juggling di dalam hidupnya. Hidupnya itu selalu seperti tidak aman, hidupnya selalu tidak balance. Ada masa-masa selalu up and down dalam hidupnya dia. Apalagi untuk masalah keuangan, ya. Ada periode-periode yang Sora lihat keuangan itu kadang membaik, lalu memburuk lagi gitu ya. Seperti ada juga yang Sora lihat gali lubang tutup lubang ya. Untuk masalah perhutangan ya. Dan banyak yang nanti kalau usaha untung rugi gitu. Jadi banyak gak stabilnya. Sorry, sambil minum dulu. Orang ini oleng ya. Sehingga ya kamu banyak juga dari kalian yang sebenarnya sudah banyak bantu dia supaya dia itu bisa tetap kondisinya solid. Ya, kalau Sora di sini. Kamu banyak yang berusaha untuk mengadaptasikan dia, kalau Sora lihat ya. Jadi nggak cuman usaha dia, nggak cuman relationship kalian juga yang akan jadi goyang ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang banyak kebimbangan juga. Ada Capricorn, oke? Lalu
Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin usianya lebih muda atau masih bersikap sangat kekanak-kanakan, ya. Banyak ada sisi-sisi yang kayak memang tidak siap secara mental dan jiwa untuk menjalin suatu relasi, ya. Jadi orang ini tuh agak sensitif. Jadi kalaupun jalin relationship sama dia tuh kayak masih zaman-zaman pacaran, zaman SMA, kuliah gitu ya. Dan orangnya itu kadang-kadang naif, ya. Nah, cuman kamu tuh sebenarnya dari awal udah langsung suka sama dia karena ada beberapa di sini yang agak ya menggemaskan ya, sebenarnya di awal menggemaskan, ya. Dan orang ini datang dengan romantis gitu ya, cute-cute gimana gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Tapi ini Sora menyatakan ini adalah terdeteksi ini adalah young love. Artinya percintaan ini itu penuh dengan percintaan yang gimana ya, yang love itu ya belum begitu dewasa ya, belum begitu mendalam, belum begitu dewasa. Jadi mungkin gaya berpacarannya, gaya bercintanya, gaya percintaannya itu lebih ke kanak-kanakan. Yang kalau saling, kalau apa, kalau lagi sibuk sendiri, ngilang, nanti bisa tiba-tiba nongol, moody banget hubungannya, kayak gitu loh. Yang kayak zaman-zaman ABG kita gitu loh. Nah, kayak gitu gaya berpacarannya. Atau gaya berhubungan kalian. Nggak harus pacaran sih. Lalu berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat itu bukan cuman moodnya, bukan cuman dirinya yang naik turun, moodnya juga naik turun ya. Dan orang yang ingin sekali mengejar keberhasilan dan kesuksesan ya, banyak ambisi orangnya ya. Orangnya tuh kalau kayak menggebu-gebu kalau sudah ada satu ambisi gitu. Kadang-kadang tidak bisa melihat dengan baik ya, kontrol dirinya baik dan buruk gitu ya. Dan orang ini punya banyak sekali apa namanya, diri yang kurang berdisiplin ya, yang masih belajar berdisiplin ya. Dan yang kalau Sora lihat banyak sedang mengalihkan energi dia sekarang untuk fokus bekerja, hard work ya, banyak yang berfokus untuk bekerja. Dan juga kalau Sora lihat ada yang mungkin kerjanya sedang merantau ya, mungkin dia banyak kerjanya berhubungan dengan merantau, sering dikirim keluar kota, keluar tempat, itu juga ada. Jiwanya sering kepemimpinan atau paling tidak nggak suka, begitu suka diatur orang ya. Orang ini itu banyak ya yang kalau Sora lihat di sini merindukan untuk bisa adanya rekoneksi lagi sama kamu ya. Sebentar ya. Oke teman-teman, masih 11:16 ya. Sora sambil cek jam. Oke, nah kalau Sora lihat di sini, orang ini itu seperti masih merindukan kebaikan kamu, ya. Kebaikan kamu itu banyak yang dirindukan sama mereka. Artinya bisa saja memang mungkin pada saat ini ya, mereka itu sering sekali on off. Bisa saja ngilang, bisa saja balik, bisa saja menjauh lalu mendekat. Dan sekarang orang ini selalu merindukan sebenarnya ketulusan kamu dan kasih sayang kamu ya. Di sini ada Pisces, ada Cancer dan ada Scorpio. Kita mau lihat lebih lanjut secara quick ciri-cirinya dia. Bentar ya. Kita mau lihat secara quick ciri-ciri tambahan dia. Ya. Secara quick ini Sora ambilnya tutup mata. Secara quick ciri-cirinya dia. 1. Nah, tuh digini-giniin deh ya, jadi bisa kelihatan yang lain doang. 2, 3, 4, 5. Oke. Ciri-ciri tambahannya ada hari Selasa. Bisa saja kalian sering bertemu di hari Selasa, jadian di hari Selasa, atau terakhir kontak di hari Selasa. Kalian punya sama-sama latar belakang yang sama. Ya, misalnya sama-sama besar di kota apa, sama-sama orang tuanya misalnya jadi single parent kayak gitu ya. Tapi artinya ada latar belakang yang sama. Dia suka sekali makan daging-dagingan, meat lovers ya. Jadi mungkin dia suka makan steak, makan bakso, ya segala sesuatu yang daging ya. Lalu ada hari Minggu, ya. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja lahir di hari Minggu, kamu lahir di hari Minggu, kalian jadian hari Minggu, atau kalian sering menghabiskan waktu bersama-sama di hari Minggu. Ada yang situasinya dia itu masih single, ya. Ada yang situasinya dia masih single. Sora akan tambahkan 2 lagi. Ini beneran nggak tahu nih apaan sih sebenarnya sticknya ya, karena kan nggak kepegang semuanya sama. Oke. Ada yang dia itu sangat seneng sama yang namanya bahasa cinta dia itu quality time.
Ya, dia tuh senang kalau bisa menghabiskan waktu sama orang yang dia sayang atau kamu yang punya quality time, dan dia adalah foodies. Suka makan, doyan makan, sehingga mungkin kalian banyak menghabiskan waktu-waktu untuk makan. Ya. Kita mau lihat isunya apa sih selain ketidakdewasaan dia, ada isu apa lagi yang mungkin akan bisa kita ungkap. Yang menjadi masalah untuk kalian itu banyak sekali energi-energi saling menekan, energi-energi yang di satu sisi orang ini itu pingin dekat sama kamu tapi juga pingin bebas, bingung ya, energinya itu antara pengen punya seseorang tapi juga pengen bebas. Dia itu kayak seperti lebih suka mungkin ya relationship yang seperti tidak ada terlalu banyak aturan atau tidak banyak keterikatan. Dia senang dengan waktu yang dia habiskan sama kamu, perhatian yang kamu beri, ya. Tapi seperti tidak begitu suka kalau diatur. Dia sukanya mau-maunya dia, bebas, ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu open relationship itu ada. Silakan di Google lebih lanjut, open relationship itu ada apa, ya. Karena kalau Sora lihat di sini orang ini sibuk dan banyak traveling dan sebagainya, ya. Dan orang ini sering mut-mutan dan sering terburu-buru dalam tindakannya. Jadi kalau kamu berdealing dengan seseorang yang stabil itu susah. Ya, di sini ada Sagittarius. Oke. Ada isu apa lain? Dan di sini ada sisi yang Sora bilang itu nyuekin. Ya, kalau Sora lihat di sini, kalau sudah mulai ngomongin yang lebih serius, misalnya atau ada masalah, dia itu cenderung sisinya nyuekin, diemin, gitu ya. Dan orangnya lebih memilih untuk menjauh. Ya, nah sedangkan kamu pinginnya mungkin di relationship yang lebih mendalam. Ya, nah jadi, karena kamu merasa bahwa orang ini nggak bisa dipegang, banyak dari kalian yang mengalami kekecewaan. Ya, kalian banyak menghadapi kekecewaan karena orang ini itu selalu kayak takut. Ada yang di sini Sora lihat takut sama komitmen, ya, takut sama tanggung jawab, ya. Dan ada juga yang takut-takut lainnya. Artinya, secara emosi itu memang belum siap, ya. Ada Pisces dan ada Sagittarius, ya. Jadi memilih untuk kayak kalau ada apa-apa, ya udah menjauh. Ya, jadi sehingga kamu tuh memilih, jadi bingung gitu loh. Sebenarnya orang ini itu maunya tuh apa sebenarnya, gitu. Oke, sekarang kita mau lihat apa sih isi kedalaman hati dia itu sebenarnya seperti apa. Ini udah ada judulnya di kartunya, The Confession of the Soul, ya, pengakuan jiwa yang tergelap atau terdalam. Jadi bener-beneran nggak tahu ini kartunya apa. Sekali lagi, tolong Sora jangan diserang, karena sering banget Sora baca ya. Kalau nggak suka sama bacaannya, tarot readernya yang diserang. Padahal kita cuma baca aja sayang ya. Kita nggak ada hubungannya sama kartunya, nggak ada hubungan sama kasusnya, ya. Apapun hasil pembacaannya tidak akan menguntungkan atau merugikan kami. Jadi kami akan netral. Itulah tarot reader sesungguhnya. Yang pertama, saya selalu memikirkan kamu di saat malam hari ketika sudah tidur, ya. Tapi pikiran saya itu banyak yang masih suka kepikiran. Artinya orang ini sebenarnya masih suka gelisah memikirkan soal kamu sebenarnya. Ya, masih ada kegelisahan yang terbesit ya. Mungkin ada kekangenan sama kamu, rindu sama kamu, gitu loh ya. Yang berikutnya, ada lubang besar sebenarnya di hatinya dia yang tidak bisa dia isi dengan sesuatu yang lain oleh dirinya sendiri. Sebenarnya di satu sisi, walaupun mungkin dia tidak siap secara mental, tidak siap secara keuangan, dan tidak siap segala-galanya, sebenarnya ada kebolongan di hatinya dia itu yang tidak bisa dia pungkiri kalau dia butuh kamu. Butuh seseorang untuk mengisi. Oke. Saya merasa kosong dan sepi ya. Tapi dia tidak bisa terbuka sekarang. Gini loh. Dia ada sisi kesepian, ya, tapi di satu sisi dia belum siap juga untuk berkomitmen. Ya, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada perasaan nggak siap kalau untuk terikat. Makanya kan Sora bilang dia lebih mau kayak menerima rasa cinta, rasa sayang, tapi tidak begitu suka terhadap keterikatan dan komitmennya. Gaya orang berpacaran atau gaya orang berhubungan beda-beda. Kok gitu Sora? Jangan diprotes Soranya, silakan protes sama dianya. Sora hanya bacakan energi dia. Oke? Terus aku banyak kepura-puraan untuk mengamankan diriku, dan aku harus menutup-nutupi ya. Jadi sebenarnya dia itu tidak mau kelihatan banget kalau dia tuh sebenarnya butuh kamu, dia sayang kamu. Karena gini, dia ngerasa mungkin ya dengan kalau dia tahu kamu tahu, kalau dia tahu kamu tahu, kalau dia sangat butuh kamu, kamu akan mungkin menekan dia.
Ya, jadi dia itu pura-pura jual mahal ya, pura-pura nggak usah nutup-nutupin supaya kamunya jangan kegeeran gitu ya, dan supaya kamunya itu tetap jangan malah ngontrol dia balik. Ini adalah cara dia untuk bisa tetap kontrol kamu. Paham ya? Dengan menyembunyikan, kamu tidak tahu sesungguhnya, dia bisa merasa bisa mengontrol diri kamu. Ya, supaya tidak dipergunakan hati dan perasaannya dia untuk mengontrol dia balik. Itu menurut dia. Ya. Dan dia takut kalau seandainya dia mau ngomong sesungguhnya, kalau dia belum siap sama tanggung jawab dan sebagainya, kamu akan gak terima kalau to the point dibilang seperti itu. Mungkin ada dari kalian yang masih dalam relationship lebih ke arah tradisional dan konvensional, yang menginginkan seseorang yang full time hanya untuk kamu. Dan sekarang ada orang lain yang datang, kok gak full untuk aku? Ya jadi kamu akan kayak, kok gitu? Gitu. Paham ya maksudnya Sora? Nah itu dia merasa bahwa kamu tidak siap untuk mendengar perasaan dia yang sesungguhnya. Aku tuh masih banyak merasakan bahwa aku sebenarnya tahu dan menyadari bahwa aku tuh belum apa ya, aku tuh belum selayaknya untuk dicintai dalam hidup aku, ya. Karena dia banyak memperlakukan hal yang nggak baik, ya. Dan aku banyak berantakan dan banyak hilang arah, oke. Aku banyak yang dia sebenarnya juga malu sama perilaku dia. Ya, dia tahu bahwa sebenarnya dia itu tidak bisa dipercaya, dia itu playboy, playgirl, cap duren 3 dan sebagainya, ya. Dan dia itu merasa kayak kadang-kadang seperti agak gimana gitu sama dirinya sendiri. Oke, teman-teman rasanya aku udah harus pause dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Banyak dari mereka yang merasa malu dengan perilakunya ya. Jadi karena mungkin masih kekanak-kanakan, nggak dewasa, nggak siap kalau harus punya relationship yang berkomitmen lebih jauh dan sebagainya. Lagi. Aku kehilangan kontrol sama hidup aku dan aku banyak berantakan. Artinya kamu berdiri dengan seseorang yang banyak berantakan hidupnya, banyak ketidakjelasan, banyak kebingungan gitu ya, bukan? Dan banyak sekali penyesalan-penyesalan yang membuat dia itu mengalami kesulitan untuk maju ke depan. Ini yang berbeda. Jadi seseorang yang mengalami kesulitan untuk hidup fokus ke depan, karena banyak hal-hal itu yang berantakan di dalam pikirannya, banyak berantakan di dalam fokusnya. Bentar, Sora belum siap. Sekarang Sora, jadi kita mau lihat ya, apakah kedepannya akan ada sesuatu di antara kalian? Artinya memang apakah kalian bisa punya masa depan sama-sama? Apakah memang ada masa depan sama-sama? Ini kartunya ada yes, no, maybe. Kita akan lihat ya. Apa yang akan terjadi? Apakah ada masa depan untuk kalian sama-sama? Apakah ini? Yang kedua ya. Yang ketiga, no. Kalau yang Sora lihat di sini, potensi untuk bisa sama-sama sebenarnya ada. Tapi masalahnya adalah kamu harus punya banyak sekali kesabaran, ya, banyak sekali banyak sekali harga yang harus kamu bayar, ya. Dan kamu di sini harus membiarkan dia juga berfokus dulu sama hal yang mau dia perjuangkan. Ya. Dan di sini adalah ngomongin tentang kerjasama, oke? Jadi kalau soal di sini ada dua kartu iya, satu kartu tidak. Jadi ini let's say 70% lah, 70% potensinya tidak bisa, 70% potensinya bisa sama-sama. Asal ada sikap yang saling mau berusaha memperbaiki, lalu adanya sebuah kerjasama. Ya, kalau soal lihat di sini. Tapi ini juga ngomongin soal berkorban. Banyak sekali hal-hal yang mungkin harus kamu korbankan, ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, selama prosesnya, kalau kamu mau sama dia, masih akan mungkin ada hal-hal yang membuat kamu kecewa. Jadi kalau kamu mau sama dia untuk diteruskan, tolong tidak punya ekspektasi yang berlebih. Akan mungkin ada kekecewaan yang masih akan mungkin dia berikan ke kamu. Jadi prosesnya itu masih akan tidak mulus ya. Sora let's say bilang bisa mungkin sama-sama, tapi dalam prosesnya itu banyak naik turun dan tidak. Jadi balik lagi. Kamu mau apa enggak? Kalau kamu mau yang hubungan yang lebih gimana ya? Lebih ke arah banyak kenangan positifnya. Kalau soal di sini kamu yang akan lebih banyak harus men-taking care dia, menjaga dia, ya. Harus banyak mengarahkan dia gitu ya, supaya hubungan bisa berharmonisasi. Jadi
Soalnya cuma mau bilang ya, kalau seandainya memang mau melanjutkan, coba dianalisa dengan pikiran, jangan cuma dengan perasaan. Karena di sini bisa akan banyak perasaan-perasaan yang hal-hal selama berjalan tidak sesuai sama ekspektasi kamu. Tapi bisa jalan nggak? Ada potensi bisa jalan. Ya, kalau soalnya ada potensi bisa jalan, karena sesungguhnya dibilang sayang, dia sayang sama kamu. Cuman masalahnya terlalu banyak konflik dan perbedaan yang mungkin akan membuat banyak sekali pergeseran. Jadi bisa jalan sama-sama tapi bukan hubungan yang mudah. Kembali ke kamu, mau dijalankan apa enggak, banyak struggle-nya. Jadi untuk melewati itu semua memang harus penuh persabaran dan tidak bisa cepet-cepet. Apalagi kalau kamu yang maunya satu Sora, maunya cepet Sora. Sora melihat agak sulit ya, karena dia masih banyak fokus-fokus lain, apalagi soal masalah finansial. Ada tambahan dari Leo, Taurus, Libra, Capricorn, Pisces, dan Sagittarius. Yang tadi Sora sudah sebutkan. Jadi balik ke kamu mau apa enggak? Ya, kalau Sora lihat di sini kamu berguling dengan seseorang yang banyak kekosongan, kebingungan. Jadi kamu untuk dia mengisi hatinya, mengisi perasaannya, atau kamu mengisi bagian itu butuh waktu ya. Oke. Ada R, G, B, P, H, W, T, Z, T, H, P, M, dan Q, serta ada I, dan U. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa informasi yang kami bisa membantu kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Pikirkan dulu dengan masa-masa, mungkin diskusi dengan orang-orang terdekat kamu. Apakah kamu memang sudah siap secara mental dan jiwa kalau memang harus melanjutkan hubungan yang masih penuh dengan ketidakjelasan. Kamu berdialog dengan seseorang yang hampa, tapi masih terus bingung apa yang dia mau. Proses ya, gitu ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you always. Bye-bye.